Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Perihal dengan suruhan azan yang diganti menjadi jihad, Habib Novel menanggapi hal ini. Saya seumur hidup belum pernah melihat dan mendengar namanya suruhan azan itu diganti menjadi jihad. Dan ini adalah suatu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad dan ulama dan para kiai, ujar Habib Novel. Dan kita jangan sampai terprovokasi ajaran yang tidak bermutu ini oleh siapapun. Dan mari kita erat persatuan dan persaudaraan ini, kata Habib Novel. Urusan mendapat pertanyaan di WhatsApp tentang video yang beredar di jejaring sosial. Video yang memang aneh juga ya. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang azan kok kayak gitu. Azan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, bertentangan dengan ajaran Bani Alawi, ajaran para habaib maupun para kiai. Ya, ini tidak sesuai dengan hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah dia yang umat Islam selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Karena itu udah abaikan saja, jangan terprovokasi ya. Ajakan-ajakan yang begini nih, yang nggak mutu ini nggak usah didengarkan. Kita eratkan tali persatuan dan persaudaraan, kita tebarkan kasih sayang, kita saling menghormati dan saling mencintai. Jangan mau terprovokasi oleh siapapun dan alasannya apapun. Karena di negara kesatuan Republik Indonesia ini, alhamdulillah kita bisa hidup beragama, semua umat beragama hidup dengan damai, saling menghargai, penuh toleransi, dan khususnya umat Islam bisa melaksanakan sholat dimanapun, bahkan di rest area, di mall, disediakan musola, tempat untuk sholat. Dan negara kita adalah umat Islam terbesar di dunia ya, umat Islam terbesar di dunia. Karena itu ikhwani rahimakumullah, mari bersama-sama kita jaga kedamaian negeri ini, kita jaga persatuan negeri ini. Mari kita pupuk rasa saling mencintai sesama anak bangsa, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang semakin besar dan bangsa yang semakin makmur. Jazakumullah khairan. Sampaikan pesan saya ini kepada yang lain, insyaallah manfaat dan membawa rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hal ini pada saat majelis Rasulullah almarhum Habib Munzir Musawa sudah menjelaskan tentang perihal jihad yang benar. Kita tentunya sudah mengenal namanya jihad, namun kita harus tahu jihad itu seperti apa. Jangan bicara jihad kalau emosi, itu setan, bukan jihad namanya. Dan jihad itu tidak boleh menyerang anak-anak dan tidak boleh menyerang yang bersenjata, dan jangan menyerang yang tidak menyerang, ujar almarhum Habib Munzir Musawa. Kita tentunya mengenal yang namanya jihad, namun kita harus tahu jihad itu seperti apa. Jangan bicara jihad kalau emosi, itu setan, bukan jihad namanya. Hadirin hadirat, beda antara emosi dengan jihad. Kalau seandainya jihad, Rasul bilang jangan memukul wajah, jangan menyerang wanita dan anak-anak, jangan menyerang yang tidak bersenjata, jangan menyerang yang tidak menyerang. Nah, itu namanya jihad. Kalau kita tidak diserang, haram kita menyerang orang. Itu untuk yang di luar Islam, apalagi yang sesama muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu
adalah orang yang cinta kepada seluruh makhluknya Allah, kepada sesama manusia cinta, dan Rasul ingin umatnya mencintai manusia, dan belum sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai manusia satu sama lain. Jika seseorang mencintai muslimin saja, tidak menyayangi orang-orang yang di luar Islam, maka belum sempurna imannya seperti Sayyidina Muhammad. Ya, tidak ada yang bisa imannya sama seperti Nabi Muhammad tentunya, tapi paling tidak kita mengambil sebutir saja daripada mutiara-mutiara keindahan budi pekerti Nabi Muhammad, dari rahasia kemuliaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, siapa yang paling ingin orang non muslim masuk Islam? Siapa? Tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasul justru lemah lembut pada orang-orang yang non muslim itu. Seorang Yahudi pemuda datang ke rumah Rasul, bilang mau tinggal di rumah Rasul. Kalau orang-orang zaman sekarang mungkin, ngapain kamu non muslim, najis, masuk rumah saya sana pergi. Enggak begitu akhlak budi Sayyidina Muhammad. Yahudi diterima oleh Rasul, tinggal di rumah Nabi, makan sepiring dengan tangan Muhammad Rasulullah, jari-jarinya bersentuhan dengan jari-jari Nabi, minum segelas dengan sang Nabi, tinggal sehari, 2 hari, 3 hari, berhari-hari tidak diusir oleh Nabi dan terus disambut sebagai tamu sampai pemuda itu pulang. Nabi SAW keluar, pemuda itu pergi. Nabi pulang, pemuda sudah tidak ada. Kemana itu orang Yahudi? Nabi tidak berkata, kamu masuk ke rumahnya aku, kamu harus masuk Islam, aku ini Nabi pembawa Islam. Tidak berkata demikian. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Maka hadirin hadirat, Rasul malah apa yang diperbuat, bukan bersyukur, syukur dah Yahudi udah keluar dari rumah gue, repot ngurusin Yahudi. Enggak, dikejar ke rumahnya. Barangkali ada salah di rumahnya, atau kurang jamuan atau apa, datang ke rumahnya. Didatangi ternyata sakit dan sakaratul maut. Rasul baru berkata, la ilaha illallah, ucapkan. Anaknya melirik bapaknya, diizinkan apa tidak nih mengucapkan la ilaha illallah? Bapaknya Yahudi juga. Bapaknya tidak tega melihat budi pekerti Nabi yang begitu indah. Bapaknya berkata, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, taati, taati. Bapaknya tidak masuk Islam, tapi ngelihat budi pekerti kepada anaknya dan jasa besar, anaknya udah tinggal di rumah Nabi, yaudah taati aja Abul Qasim. Maka ia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah akhlak Sayyidina Muhammad. Islam akan berkembang luas dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Kekerasan hanya akan menghancurkan Islam dan agama kita sendiri dan diri kita sendiri. Maka oleh sebab itu, kelemah lembutan itu perlu. Budi pekerti itu senjata terkuat untuk mencapai kemenangan dan keberhasilan di dalam dakwah kita. Oleh sebab itu juga layak kita pahami, kita sebagai rakyat, antara ulama dan umara layak bersatu. Untuk apa? Untuk supaya terjadinya pembenahan masyarakat yang baik. Kalau ulama dan umara itu pejabat, ulama dan umara saling hantam, musuh-musuh Islam tepuk tangan, syukur tuh hancur sendiri, dihancurin sama pemerintahnya sendiri, saling hantam sendiri. Jangan begitu. Ya, kalau umara kita punya kesalahan, maka coba ajukan kepada gurumu kepada gurunya, sampai kepada guru-gurunya yang punya hubungan dengan orang-orang yang para pejabat itu, untuk menyampaikan bahwa hal ini salah,
dengan baik. Itulah akhlak Sayyidina Muhammad. Demi Allah, jika beliau hidup, itu yang akan beliau perbuat.